Perkenalkan, nama saya Muhammad Lailul Rahman dengan NIM belakang 72, Prodi Pendidikan Informatika kelas 1C. Di video ini saya akan membahas tentang teori belajar humanisme, sebuah teori yang menekankan bahwa pendidikan harus menghargai manusia sebagai individu yang utuh dengan pikiran, perasaan, dan tujuan hidupnya. Pernah gak sih kita merasa pintar bukan karena dipaksa untuk belajar, tapi karena kita benar-benar ingin belajar? Dan disitulah teori belajar humanisme punya peran penting dalam pembelajaran di dalam mahasiswa atau siswa. Teori belajar humanisme adalah pandangan belajar yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Bukan cuma soal nilai atau hafalan, tetapi tentang bagaimana peserta didik berkembang secara pribadi yang utuh. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika seseorang merasa dihargai, dipahami, dan diberi ruang untuk berkembang sesuai potensinya sendiri. Ada dua tokoh dalam teori belajar humanisme. Yang pertama, Abraham Maslow. Yang kedua ada Carl Rogers. Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa seseorang baru bisa belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, mulai dari rasa aman sampai aktualisasi diri. Sementara Roger menekankan pentingnya suasana belajar yang bebas, hangat, dan penuh penerimaan agar peserta didik merasa nyaman untuk tumbuh ke depannya. Adapun peran guru dan siswa dalam teori belajar humanisme ini. Dalam pendekatan humanisme, guru bukan lagi menjadi pusat pengetahuan, melainkan guru menjadi fasilitator. Guru membantu, membimbing, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sedangkan siswa dipandang sebagai individu yang unik, punya perasaan, pengalaman, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Contoh sederhananya nih, penerapan teori humanisme adalah ketika guru memberi kebebasan siswa memilih topik tugas sesuai minatnya, atau ketika berpendapat siswa dihargai tanpa takut untuk disalahkan. Ya, seperti tugas dalam teori belajar ini, kita dibebaskan untuk memilih teori apa saja untuk kita menjelaskan. Singkatnya, teori belajar humanisme mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tapi juga memanusiakan manusia. Karena sejatinya belajar adalah proses menjadi diri sendiri. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.